Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani dari kelompok 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mencakup lingkungan sosial serta pendidikan beliau. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qaradawi yang sering kita sebut dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau lahir pada tanggal 9 September tahun 1926 di Sof Torab, Mesir bagian barat. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang petani, tapi pada saat beliau berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya. Pada saat beliau berusia 5 tahun, beliau dididik untuk menghafal Al-Quran dan dimasukkan ke salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang bernama Al-Kuttab. Pada saat Syekh Yusuf Al-Qaradawi berusia 7 tahun, beliau bersekolah di tingkat dasar, yaitu Al-Ilzamiyah. Di sana beliau mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti aljabar, sejarah, dan lain-lain. Ketika beliau berusia 10 tahun, beliau telah berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran. Dikarenakan kebenaran dan kefasihan tajwidnya, serta kemerduan qiraatnya, beliau sering ditunjuk untuk menjadi imam masjid. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-I'dadiyah dan Ma'had Tsanawiyah di Provinsi Tantak, Mesir. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir di Fakultas Usuluddin jurusan Bahasa Arab. Dan pada tahun 1953, beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya dan lulus dengan nilai terbaik. Pada tahun 1954, beliau mengambil pendidikan spesialis dalam Bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, Mesir. Dan hanya dalam waktu 2 tahun, beliau telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat ijazah pengajaran Bahasa Arab pada peringkat terbaik. Pada tahun 1956, beliau bekerja di bagian pengawasan bidang agama pada Kementerian Perwakafan Mesir. Beliau juga aktif dalam berdakwah dan mengajar di masjid-masjid. Dan pada tahun 1957, beliau melanjutkan pendidikan diplomanya di Institut Penelitian dan Pengajaran Bahasa Arab. Dan di tahun yang sama, beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar, di jurusan Ilmu Tafsir dan Hadis, dan beliau mampu menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3-nya di Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar, dengan jurusan yang sama, yaitu Ilmu Tafsir dan Hadis. Beliau juga menulis disertasi yang berjudul Al-Zakah fi Al-Islam, dan beliau berhasil meraih gelar doktornya pada tahun 1973. Pada tahun 1961, beliau hijrah ke Qatar. Di sana, beliau membangun madrasah diniyah dan beliau menjabat sebagai direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan atas. Setelah membangun madrasah diniyah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mulai mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar, di mana beliau sendiri yang menjadi dekan di fakultas tersebut. Saat ini, beliau memiliki 7 orang anak. 6 diantaranya memilih pendidikan umum, bukan pendidikan agama seperti beliau, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi sangat mendukung atas hal itu. Mengapa Syekh Yusuf Al-Qaradawi sangat mendukung akan hal itu? Dikarenakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi sangat menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Dikarenakan menurut beliau, pembagian ilmu secara dikotomis hanya akan menghambat kemajuan umat Islam. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan sosial Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Seperti yang kita tahu bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dididik dengan kasih sayang oleh pamannya. Walaupun pamannya termasuk golongan orang yang kurang mampu, tapi beliau berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dikarenakan dukungan dari orang di sekitarnya, serta kemauan yang ada pada diri Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membuat beliau selalu berprestasi dan lulus dengan nilai terbaik. Dalam keberhasilan seorang Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pamannya sangat berpengaruh atas pendidikan agama, pengajaran-pengajaran dan pemahaman syariat, serta proses dalam menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Pada tahun 1949, Mesir dipimpin oleh rezim pemerintahan yang kejam. Dikarenakan kekacauan yang ada pada negara Mesir, sehingga pada tahun 1961, Syekh Yusuf Al-Qaradawi hijrah ke Qatar dan membangun dunia pendidikan di sana. Dalam perjalanan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, baik di dunia pendidikan maupun dalam bidang karir, beliau selalu dibimbing dan diiringi oleh guru-guru dan seniornya. Beliau juga selalu meminta manfaat dan nasihat-nasihat dari mereka.
Syekh Yusuf Al-Qaradawi dikenal sebagai seorang ulama dan mufti yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan, seperti mendalami masalah hukum Islam, menguasai masalah fikih, menguasai ilmu usul fiqh, menguasai filsafat, menguasai ilmu hadis. Sejak remaja, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sering mendengarkan dakwah dan ceramah dari Syekh Hasan Al-Banna, yaitu ketua dari pergerakan Ikhwanul Muslimin. Dikarenakan adanya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara terbuka dan berjamaah, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi bergabung dalam kelompok atau organisasi Ikhwanul Muslimin. Sejak Syekh Yusuf Al-Qaradawi mendengarkan banyak dakwah dan ceramah dari Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Yusuf Al-Qaradawi merasakan bahwa Syekh Hasan Al-Banna adalah seorang laki-laki yang menggadaikan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat Islam. Syekh Hasan Al-Banna juga adalah seorang tokoh yang mempengaruhi pemikiran dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian yang ketiga yaitu metode pemikiran dari Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi adalah seorang cendekiawan muslim dan mujtahid yang tidak hanya mengambil pendapat dari satu mazhab saja, namun beliau dalam berfatwa ia mengambil jalan tengah, yakni mengambil nas yang paling jelas, kemudian dasar pemikirannya yang terbaik dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Menurut beliau, seorang ulama mujtahid itu harus berwawasan luas dan objektif, yakni membaca buku-buku agama dan menelaah buku-buku agama, baik itu karangan orang muslim, yakni ulama terdahulu, maupun oleh non-muslim. Dikarenakan karya orang non-muslim dikhawatirkan itu tidak sesuai dengan nazar Islam. Jadi seorang ulama mujtahid itu harus berhati-hati dan selektif terhadap propaganda dari pemikiran Barat. Kemudian Yusuf Qaradawi dalam berfatwa ia ditegaskan dalam beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tidak fanatik dan tidak taklid. Jadi Yusuf Qaradawi itu melepaskan dari sifat fanatisme dan taklid Buddha terhadap salah satu ulama, baik itu ulama terdahulu maupun ulama setelahnya. Tetapi beliau tetap menghormati para imam dan fuqaha terdahulu. Kemudian yang kedua itu mempermudah dan tidak mempersulit. Hal ini disyaratkan pada zaman sekarang, ini zaman yang sudah berkembang, yang mana lebih memprioritaskan materialisme daripada spiritualisme, lebih mementingkan individualisme daripada sosialisme, kemudian lebih dominan kepada pragmatisme daripada akhlak. Jadi seharusnya ahli fatwa itu memberikan kemudahan daripada memberikan yang keras atau yang memberatkan, agar mereka dalam menjalankan ibadah itu semakin rajin dan gemar. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara dengan bahasa aktual, yakni bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diterima oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah bersikap pertengahan antara memperingan dan memperkuat. Jadi Yusuf Qaradawi itu tidak menginginkan orang-orang itu terlepas dari ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dikarenakan mengikuti pada zaman sekarang. Kemudian dan juga Yusuf Qaradawi tidak ingin orang-orang itu hendak melakukan membakukan fatwa-fatwa perkataan ulama terdahulu, dikarenakan menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu. Kemudian yang kelima yaitu realistis. Yani fikih Al-Qaradawi bertumbuh pada fikih realistis, yang mana fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mufsadat, sesuai dengan realitas zaman ini, dengan tak berpedoman pada dalil syar'i. Kemudian metode ijtihad dari Yusuf Qaradawi itu ada 3. Yang pertama itu adalah ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai adalah memilih salah satu pendapat ulama dari beberapa pendapat ulama yang terdapat pada fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Yang mana maksud dari metode ini adalah kita harus membandingkan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya dengan cara meneliti kembali dalil-dalil nas dan dalil-dalil ijtihad yang menjadi sandaran pada pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan yang mana
yang paling kuat dalilnya dari beberapa pendapat ulama tersebut. Contohnya itu seperti pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, dan pendapat itu mencerminkan kelembutan dan kasih sayang kepada manusia. Kemudian pendapat tersebut lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Kemudian yang kedua itu adalah ijtihad insai. Ijtihad insai menurut Yusuf Qaradawi adalah pengambilan pendapat hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh pendapat ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer yang memiliki pendapat hukum baru yang mana belum ada pada pendapat-pendapat ulama salaf. Namun dalam menarik kesimpulan sendiri itu tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kaidah-kaidah dan maqasid al-syariah. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi antara ijtihad intiqai dan insai. Cara penerapan dari kedua ijtihad tersebut adalah dengan cara memilih berbagai pendapat ulama salaf yang kemudian memilih yang lebih relevan dan kuat. Kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan dengan unsur-unsur ijtihad baru dari pemikirannya sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah pemikiran hukum Islam dari Yusuf Qaradawi. Yang pertama itu adalah perlindungan HAM perempuan, yang mana dalam hal pernikahan jumhur ulama kecuali Abu Hanifah itu menyetujui bahwa wanita perawan otoritasnya itu berada di pihak wali tanpa harus negosiasi terhadap si wanita, dikarenakan wali tersebut ialah mengetahui yang mana yang terbaik untuk anaknya. Dalam kasus ini, Dr. Yusuf Qaradawi dengan metode intiqai itu memilih pendapat mazhab Hanafi, yang mana melarang wali untuk melaksanakan otoritasnya dalam pernikahan anaknya, dan harus meminta konfirmasi kepada anaknya terlebih dahulu apabila mau dinikahkan. Kemudian yang kedua itu adalah hukum wanita dan muslim menjadi anggota calon DPR. Jadi menurut Dr. Yusuf Qaradawi, mayoritas cendekiawan muslim, khususnya generasi muda itu sering tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa tentang persoalan besar dan penting tanpa merenungkan secara mendalam dan tanpa konsultasi terhadap orang yang berilmu dan orang yang berpengalaman, sehingga menyebabkan mereka itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Karena itu ada orang yang mengharamkan pencalonan non-muslim untuk menjadi anggota DPR dan MPR, serta mengharamkan pencalonan wanita untuk menjadi anggota DPR juga. Namun menurut Dr. Yusuf Qaradawi, bagi kalangan non-muslim yang tinggal dalam negara Islam, jadi tidak ada larangan yang menghalanginya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR selama mayoritasnya itu masih dipegang oleh kaum muslimin. Hal ini sama dengan pencalonan wanita dan memberikan suara kaum muslimin buatnya. Hal itu tidak salahnya selama wanita itu pantas dan cocok untuk menjadi anggota calon DPR. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi itu merujuk kepada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang mana yang dimaksud dari ayat tersebut adalah hak dan kewajiban non-muslim itu sama dengan kaum muslimin. Di antaranya itu bentuk berlaku baik dan adil terhadap non-muslim dalam memberikan kesempatan untuk menjadi wakil DPR dan MPR, agar mereka dapat mengungkapkan tuntutan-tuntutan dari kelompoknya tersebut, seperti kaum wanita yang mengungkapkan tuntutan-tuntutan kaumnya.